Nah, rekod nanti mungkin dibutuhkan atau saat ini sudah dibutuhkan. Kembali lagi, eh banyak yang masuk kah? Di absen ya? Yang ke sini kan hanya menjalankan di absen. Apa ini undangan. Saya minta maaf ya karena hari ini saya ada tugas mendadak, tapi itu tidak usah dijadikan masalah karena kita bisa bertemu lewat daring. Nah, dengan keterbatasan kelas sampean kebetulan yang di lantai 3 itu kan belum ada LCD-nya ya. Ya, kita memakai cara seperti ini aja. Nah, tolong ketua kelasnya eh, absen ya di chat WA. Nanti saya masukkan di absen ini sampean. Jika ketemu nanti ditandatangani. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan mengenai evaluasi pembelajaran. Bisa mendengar suara saya? Siap. Hmm. Ketika menjadi guru ataupun calon guru, maka setelah merencanakan pembelajaran, kemudian melaksanakan pembelajaran, maka ada kewajiban guru tersebut untuk melaksanakan juga evaluasi pembelajaran. Yang evaluasi pembelajaran itu lebih kepada asesmennya. Kemarin kita juga sudah berbicara banyak tentang itu. Kita melanjutkan tentang apa saja yang berkaitan dengan asesmen, termasuk prinsip pembelajaran. Nah, PPT-nya bisa dibuka kalau memungkinkan ya. Di mana prinsip pembelajaran itu dirancang dengan menitik beratkan pada mengembangkan dan tingkat pencapaian peserta didik dalam pembelajaran eh, yang berlangsung sesuai dengan kebutuhan pembelajaran mereka. Jadi disesuaikan juga dengan karakteristik karakteristik perkembangan peserta didik. Oh, kemarin juga sudah kita bicara mengenai bahwa pembelajaran itu dilaksanakan dengan pembelajaran secara terus-menerus sepanjang hayat long life education nggih, bahwa kita belajar itu dari buayan hingga liang lahat. Dan pembelajaran itu hendaknya juga mendukung kompetensi peserta didik secara holistik. Kemudian pembelajaran harus relevan dengan apa yang kita ajarkan, sesuai dengan konteks lingkungan, budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas pembelajar. Dan pembelajaran itu berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Kemudian, asesmen itu juga merupakan bagian yang terpadu dari proses pembelajaran, fasilitas pembelajaran, dan penyediaan informasi yang menyeluruh dari sisi sikap, dari sisi kognitif, pengetahuan maupun keterampilannya. Yang ketiga ini, asesmen atau penilaian itu hendaknya dilakukan secara adil. Kemarin ada pertanyaan bagaimana kalau gurunya les. Nah, kalau bisa tuh boleh silahkan membuka les-lesan, tapi janganlah kalau itu yang menjadi peserta didiknya di les atau kegiatan informal itu atau non formal itu adalah peserta didiknya. Ataupun boleh, tetapi harus tetap menjunjung tinggi rasa keadilan. Adil di sini tidak boleh peserta didik yang les itu tidak profesional, tapi mendapatkan nilai baik lah itu yang tidak boleh. Kemudian laporan kemajuan.
belajar dari peserta didik itu bersifat apa adanya, sederhana. Apa yang dia dapatkan di pembelajaran ya itulah dan sifatnya informatif untuk memberikan informasi yang bermanfaat. Bagaimana karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjutnya. Kemudian hasil asesmen itu digunakan oleh peserta didik sebagai umpan balik mereka bagaimana tingkat kemajuan prestasinya. Digunakan juga sebagai umpan balik atau feedback dari pendidik untuk memperbaiki proses pembelajaran, termasuk tenaga kependidikan. Eh, Orang tua juga membutuhkan hasil asesmen dari peserta didik itu. Semua itu tidak lain dan tidak bukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Berikutnya, bagaimana kita merencanakan melaksanakan pembelajaran serta penilaian. Nah, ini kalau berkaitan dengan kurikulum merdeka, maka sampean semua harus memahami tentang capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini didapat dari mana? Dari kurikulum yang ada, dari kurikulum merdeka. Nah, di dalam kurikulum merdeka itu ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu kompetensi, kemampuan yang harus dipunyai oleh peserta didik. Baik kompetensi yang berkaitan dengan pengetahuannya, kognitifnya, sikapnya, dan keterampilan. Setelah kita memahami capaian pembelajaran yang masing-masing mata pelajaran itu berbeda CP-nya. Capaian pembelajaran biasa disingkat CP. Itu berbeda-beda antara mata pelajaran satu dengan yang lainnya karena sampai dikondisikan menjadi guru di Madrasah Ibtidaiyah, maka capaian pembelajaran ya berkaitan dengan tema-tema yang ada. Masih bisa diikuti? Oke, ya, baik. Setelah kita memahami capaian pembelajaran, kali lagi capaian pembelajarannya itu dipahami satu persatu. Capaian pembelajaran akidah akhlak tentu berbeda dengan capaian pembelajaran Al-Quran hadis. Berbeda juga dengan sejarah kebudayaan Islam. Begitu seterusnya. Baru menganalisis capaian pembelajaran itu untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Jadi dari CP di breakdown, diterjemahkan kepada eh, TP atau tujuan pembelajaran dan ATP. Apa ATP itu? Alur tujuan pembelajaran, singkatannya ATP. Nah, tujuan pembelajaran inilah yang nantinya akan diletakkan di modul ajarnya atau RPP-nya. Ngaten. Setelah menentukan tujuan pembelajaran, masih ingat yang saya sampaikan, bagaimana kita caranya, rumusnya untuk membuat tujuan pembelajaran yang baik. Rumusnya A, B, C, D. Ya, B, C, D. Contohnya setelah pembelajaran selesai dilaksanakan, maka peserta didik dapat bla 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 1, 2, 3 yang disempitkan menjadi dimulai dari kata-kata yang operasional dapat diukur. Kemudian yang ketiga, sudah selesai memahami CP, sudah membreakdown TP dan ATP, maka merencanakan pembelajaran dan penilaian atau asesmen. Itulah yang berkaitan dengan mata pelajaran kita, yaitu evaluasi pembelajaran. Apakah asesmennya bentuknya tes, apakah non-tes? Gitu. Kemudian
melaksanakan pembelajaran dan penilaian atau asesmen. Direncanakan bentuknya, kemudian melaksanakan pembelajaran dan asesmen. Nah, apa sih yang dimaksud dengan CP? Capaian pembelajaran apa? Ada yang bisa membantu saya? Apa sih CP itu? Mm-mm. Lamaran kerja, Bu. Ya, itu merupakan kompetensi, kemampuan. Kemampuan apa? Kemampuan pembelajaran. Seperti sampean mengikuti kegiatan ini, kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa atau peserta didik pada setiap fase, dimulai dari fase pondasi atau PAUD untuk pendidikan dasar dan menengah, fase A, B, C, D, E, kemudian disusun untuk setiap mata pelajaran. Itulah CP. Nah, pemerintah hanya menetapkan tujuan akhir fase saja dan bagaimana waktunya diselesaikan. Nah, satuan pendidikan maksudnya, satuan pendidikan itu madrasah maksudnya, sekolah itu memiliki keleluasaan penuh untuk menentukan strategi dan cara atau jalur yang untuk mencapainya. Mencapai apa? Mencapai CP tadi, capaian pembelajaran. Agar bisa menentukan strategi yang sesuai, maka kita perlu tahu titik awal keberangkatan daripada peserta didik itu dimulai dari mana. Ngeten. Untuk pembagian fasenya, saya mengingatkan kembali, mudah-mudahan masih ingat ya, sampean. Ada fase pondasi. Fase pondasi itu setingkat dengan PAUD dan ya, PAUD TKRA. Fase A SDMI kelas 1-2, fase B kelas 3-4, fase C kelas 5-6, fase D kelas 7 sampai kelas 9 berarti MTS maupun SMP. Fase E itu MA MAK, Madrasah Aliyah Kejuruan kelas 10 dan fase F itu kelas 11 12. Apa sih yang ada di capaian pembelajaran itu? Ada beberapa komponen. Komponennya di dalam CP itu ada rasional mata pelajaran, ada tujuan mata pelajaran, ada karakteristik mata pelajaran, ada capaian dalam setiap fase secara keseluruhan, dan capaian dalam setiap fase menurut elemen. Jadi dalam satu mata pelajaran itu komponen capaiannya ini menyangkut ini 21, 2, 3, 4, 5. Yang berkaitan dengan rasional mata pelajaran itu apa? Mengapa mempelajari mata pelajaran tersebut? Mengapa mempelajari Quran hadis? Mengapa mempelajari fikih? Nah, pada mata pelajaran itu ada keterkaitan antara mata pelajaran satu maupun dua atau beberapa yang lebih. Juga di situ menyangkut juga profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Contohnya misalkan di mata pelajaran fikih. Fikih itu ada konsep jual beli. Maka di mata pelajaran umum, konsep jual beli itu bisa jadi ada di materi IPAS, IPS. Kan saling berkaitan. Nggih. Bisa jadi berkaitan dengan pendidikan Pancasila kalau itu di tingkat aliyah. Pendidikan Pancasilanya bagaimana? Nah, konsep jual beli itu bagaimana akadnya si penjual, bagaimana akadnya si pembeli, begitu seterusnya. Di masing-masing capaian pembelajaran itu ada tujuan mapelnya.
Tujuan mapel itu ada di kurikulum yang sudah dirambu-rambukan oleh pemerintah. Kemampuan yang perlu dicapai oleh siswa setelah mempelajari mata pelajaran tersebut tuh ditulis di kurikulum itu. Kemudian berisi juga capaian pembelajaran itu karakteristik mapel. Karakteristik mapel itu ada deskripsi umum tentang apa yang dipelajari dalam mata pelajaran. Ada elemen-elemen atau domain dari mata pelajaran serta deskripsinya. Jadi masing-masing mapel ada elemennya. Pada capaian dalam setiap fase secara keseluruhan ada kompetensi yang harus dicapai dalam bentuk deskripsi yang utuh. Kemudian capaian dalam setiap fase menurut elemen. Maka itu dibuat matrik. Setiap elemen dipetakan menurut perkembangan dari siswa. Bentuk pemahaman dalam CP. Apa CP tadi? Capaian pembelajaran. Baik, good, very good. Kemudian pemahamannya bahwa prinsip penyusunan CP itu menggunakan pendekatan konstruktivisme. Konstruktivisme itu membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman nyata dan kontekstual. Nah, menurut teori belajar konstruktivisme itu pengetahuan itu bukan hanya kumpulan atau yang berkait dengan pengetahuan ya, tetapi menyangkut juga fakta-fakta, konsep-konsep, kaidah yang itu bisa dipahami dan diingat. Nah, maka pemahaman dalam CP itu yang pertama dengan menggunakan konstruktivisme, membangun pengalaman nyata. Pada CP itu ada konsep memahami. Konstruktivisme itu bagaimana proses membangun pengetahuan menjadi pengalaman nyata. Tidak statis tetapi berevolusi dan berubah. Nah, artinya ketika kita mendampingi siswa untuk belajar, pastikan bahwa siswa itu secara kontekstual, secara nyata itu bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Nah, apabila merujuk pada taksonomi Bloom, Bloom itu ahli di pendidikan, bahwa pemahaman itu dianggap sebagai proses berpikir tahap yang rendah atau C2. Saya katakan kemarin, kalau bisa secara apa ini teoritis dengan menggunakan kata-kata operasional yang dapat diukur itu kita mengganti memahami, mengetahui karena sulit untuk diukur. Padahal di taksonomi Bloom itu berpikir rendah atau tahap yang paling basic, paling dasar itu adalah C2. C itu kognitif ya, singkatan dari kognitif. Namun taksonomi Bloom sebenarnya digunakan untuk perencanaan pembelajaran kelas yang lebih operasional, bukan CP yang lebih abstrak dan umum. Nah, di taksonomi Bloom ini sesuai eh, di penggunaannya itu ke tujuan pembelajaran yang konkret. Contohnya, setelah selesai pembelajaran, maka peserta didik ini sampean pilih bisa memahami konsep rukun Islam ataukah menjelaskan konsep rukun Islam. AB itu yang kita pakai enaknya yang mana? Menjelaskan atau memahami? Iya, ya betul. Menjelaskan karena dengan menjelaskan kita tahu pemahaman anak itu, oh dia bisa menjelaskan.
Kalau mengetahui kan sulit mengukurnya. Kemudian arti elemen pada CP. Apa sih elemen itu? Setiap capaian pembelajaran memiliki beberapa elemen atau kelompok kompetensi esensial yang berlaku sama untuk semua fase pada mata pelajaran tersebut. Masing-masing elemen itu mencapai capaian per fasenya sendiri yang saling menunjang untuk pemahaman yang dituju. Nah, elemen sebuah mata pelajaran mungkin saja sama atau berbeda dengan mata pelajaran yang lainnya. Maka disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran itu. Contohnya, dalam capaian ilmu Al-Quran hadis terdapat elemen yang berkaitan dengan ilmu itu. Di situ menjelaskan ilmu tajwid, ilmu Al-Quran, ilmu hadis. Lah itulah yang dinamakan elemen bagian. Dalam CP akidah akhlak. Bisa jadi ada elemen akidah yang berkaitan dengan habluminallah, ada akhlak berkaitan dengan habluminanas, ada adab, ada kisah-kisah inspiratif, kisah yang menyentuh pada bagaimana menjadi suri teladan yang baik. Dalam CP Mapel Fikih bisa jadi terdapat ada fikih ibadah, fikih muamalah, usul fikih, dan lain-lain. Itulah yang dinamakan elemen. Baik. Kemudian, bagaimana secara strategis proses perancangan kegiatan pembelajaran itu, maka bisa dipahami dalam skema yang ada di PPT itu ya. Kita perlu memahami CP dulu, merumuskan tujuan pembelajaran, menyusun alur tujuan pembelajaran, kemudian merancang pembelajaran. Siapa yang menentukan CP? Dalam hal ini pemerintah. CP itu sebagai kompetensi yang ditargetkan. Namun, CP tidak cukup konkret untuk memandu kegiatan pembelajaran sehari-hari. CP itu perlu diurai menjadi tujuan-tujuan pembelajaran yang lebih operasional dan konkret, yang dicapai satu persatu oleh peserta didik sehingga mereka mencapai akhir fase. Di dalam merancang pembelajaran, guru itu dapat mengembangkan sepenuhnya alur tujuan pembelajaran ataupun perencanaan pembelajaran. Bisa mengembangkan alur tujuan pembelajaran atau rencana pembelajaran berdasarkan contoh-contoh yang disediakan oleh pemerintah. Kita bisa mengadaptasi ATM apa ATM itu amati tiru modifikasi ya. Contoh-contoh yang sudah disediakan oleh pemerintah. Bisa menggunakan contoh itu dan mengadaptasikan di madrasah masing-masing. Tentu pendidik itu di dalam menentukan apa yang saya sampaikan itu menurut kemampuan masing-masing. Maka gunanya selalu mengupdate diri itu penting adanya. Berikutnya, tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Oke, tuh tujuan pembelajaran itu hal-hal yang berkaitan yang tersusun secara sistematis, logis, menurut urutan dari awal hingga akhir fase. Tujuan pembelajaran yang dikembangkan perlu dicapai atau di eh, harus peserta didik atau siswa itu harus mampu
dalam satu atau lebih jam pelajaran hingga akhirnya pada penghujung fase, kalau di fase C kelas 5-6 mereka dapat mencapai CP itu. Karena itu CP dalam satu fase, guru perlu mengembangkan menjadi beberapa tujuan. Guru dan madrasah dapat menggunakan berbagai strategi untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Harus dipastikan tujuan pembelajaran itu memenuhi kriteria ini. Jadi TP itu, kalau kita membuat TP, ada kompetensinya. Kompetensi itu menyangkut sikap, pengetahuan, keterampilan yang dapat didemonstrasikan oleh peserta didik yang menunjukkan telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Ada kompetensinya. Kemudian ada lingkup materinya, yang konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran. Jadi, di dalam kita menyusun tujuan pembelajaran, ada dua hal ini yang perlu diperhatikan. Ada kompetensi, ada ruang lingkup materi. Kalau kita menyusun ATP, alur tujuan pembelajaran, maka ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Apa tiga hal itu? Pertama, menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai secara utuh dalam satu fase. Yang kedua, menggambarkan cakupan tahapan pembelajaran yang linier dari awal hingga akhir fase. Yang ketiga, menggambarkan cakupan tahapan pembelajaran yang menggambarkan perkembangan kompetensi dalam satu fase. Ini dari sisi teoritis. Untuk merumuskan tujuan pembelajaran, maka sebagai seorang guru diberi keleluasaan penuh mau menggunakan rujukan teori mana untuk merumuskan tujuan pembelajaran itu. Yang terpenting ada kaitannya dengan materi pelajaran. Kita bisa memakai taksonomi Bloom, versi Anderson dan Cradwell. Nanti sampean cari di googling ya, teorinya Bloom itu apa, teorinya Anderson itu bagaimana. Bisa juga menggunakan 6 aspek pemahaman yang dikembangkan oleh Huygens atau menggunakan 6 level taksonomi Marzano. Nah, semua itu guru atau pendidik diharapkan untuk tidak fokus pada satu teori saja. Jadi kita bisa mengcombine menjadikan satu beberapa teori yang ada dikaitkan dengan materi pelajaran. Bisa menggunakan teori atau pendekatan lain di dalam merancang tujuan pembelajaran. Selama teori itu berkembang atau ada kaitannya atau relevan dengan karakteristik mata pelajaran. Berkaitan dengan konsep topik yang mau kita pelajari, yang mau kita ajarkan kepada anak-anak. Juga ada kaitannya dengan karakteristik peserta didik, serta konteks lingkungan pembelajaran. Nah, ini dikonkretkan teman-teman bahwa taksonomi Bloom yang direvisi oleh Anderson itu ini. Maka saya sering mengatakan toh ada kaitannya dengan kognitif satu itu seperti apa. Kognitif dua yang singkatannya C2, C3, C4, C5. Yang tertinggi itu mengcreate, mencipta. Bukan mencipta dalam konsep seperti ciptaan Allah, bukan. Tetapi bagaimana anak-anak itu bisa mengkreasi, mengcreate, membuat. Kalau C1 itu ini konsep yang paling dasar. Hal-hal apa yang berkaitan dengan C1 itu? C1 itu berkaitan dengan mengingat.
mengingat kembali, recalling ulang informasi yang telah dipelajari termasuk definisi, fakta, daftar urutan, atau penyebutan kembali suatu materi yang pernah diajarkan. Maka contohnya begini, misalkan kita membuat soal, sebutkan urutan dari rukun Islam. Itu adalah konsep dasar sekali. Hanya recalling, mengingat berkaitan dengan C1. Soal yang hot, high other thinking school, thinking skill, bukan school ya, skill ya. Kemampuan berpikir tingkat tinggi. Eh, yang saya contohkan tadi bukan hanya saja mengingat, mengingat itu konsep yang paling mudah. Pada tataran berikutnya, konsep kedua berkaitan dengan C2, memahami. Apa itu? Menjelaskan ide-ide atau konsep, seperti menjelaskan suatu konsep menggunakan kalimat sendiri, menginterpretasikan suatu informasi, menyimpulkan dan membuat parafrase dari sebuah bacaan. Itu pemahaman, memahami. Bisa saja sebutkan urutan rukun iman menurut pemahaman yang kalian ketahui, itu contoh. Bagaimana konsepnya taksonomi Bloom atau Anderson yang ketiga, C3, mengaplikasikan, menggunakan konsep pengetahuan informasi yang telah dipelajari pada situasi berbeda dan relevan. Itu C3. Ada C4, itu sudah menganalisis pemahaman tentang bagaimana menganalisis materi. Maka kita menerangkan pada anak-anak itu berkaitan dengan kognitif 4 ini. Memecahkan informasi menjadi beberapa bagian. Kemampuan mengeksplor, mengkorelasi, menghubungkan, membandingkan antara dua hal lebih, menentukan keterkaitan antara konsep, mengorganisasikan beberapa ide dan konsep. Itu berkaitan dengan C4. Bagaimana dengan C5-nya? Mengevaluasi. Itu kemampuan untuk membuat keputusan, penilaian, mengajukan kritik dan rekomendasi. Tentu kritiknya kritik yang membangun ya, yang konstruktif. Dan merekomendasikan hal-hal yang sistematis. Itu sudah C5. Tataran taksonomi belum yang mendebati ke arah yang bagus. Baru C6 ini mengcreate, membuat, merangkaikan berbagai elemen menjadi satu hal yang baru utuh. Proses mendapatkan ide-ide, evaluasi terhadap ide, membuat sesuatu hal yang sifatnya solutif, memberikan solusi terhadap suatu persoalan atau yang berkaitan dengan produk. Maka soal yang berkaitan dengan C6 itu adalah soal yang problem solving. Dari sini ada yang ditanyakan, kita berhenti di taksonomi Bloom dulu, biar pemahaman sampean menjadi utuh. Silahkan kalau mau bertanya sebelum saya akhiri. Cukup? Oke, saya tunggu absensinya ya. Oke. Oke, terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya.
Ya, mudah-mudahan Allah meridhoi dan memberi keberkahan. Amin.